Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadhan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallahil muttaqun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahsani hadithihi, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Qawi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan, di waktu yang penuh dengan kemuliaan, dan di tempat sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini, kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, baik nikmat yang secara langsung kita sadari ataupun nikmat yang secara tidak langsung ataupun bahkan mungkin kita tidak menyadarinya. Karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Jikalau di antara kalian, wahai umat manusia yang ada di muka bumi ini, wa in ta'uddu ni'matallah, jikalau ada yang mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nikmat yang utama adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan yang pastinya juga nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat tersebut, itulah yang melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Tidak lain dan tak bukan, hanya satu tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin membuktikan bahwa kitalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa merindukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin sampai saat ini belum tergerak hati dan kakinya untuk melangkahkan kakinya ke masjid-masjid, di mana di masjid tersebut diadakan sholat Jumat. Ada yang diuji dengan sakit, tetapi yang lebih menyedihkan ketika diuji dengan kesibukan dunia. Dengan kesibukan dunia tersebut menutup pintu hatinya untuk menjemput dan mempertanggungjawabkan hidayah yang Allah sudah berikan kepada dia. Olehnya itu jamaah sekalian, kita bersyukur langkah kita masih ringan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid-masjid untuk menunaikan tanggung jawab kita, janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita terlahir di muka bumi ini. Alastu bi rabbikum. Konsekuensi dari jawaban tersebut adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah lahir di muka bumi ini. Bukan hanya sekedar ikrar di lisan, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan yang esa, yang aku sembah. Tetapi di sana ada bentuk praktek ubudiyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita, bahkan mungkin kerabat terdekat kita, saudara sanak famili kita yang Allah uji hari ini dengan sakit sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat pada saat ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Dan saudara-saudara kita yang dibutakan hatinya dengan urusan dunianya, kita doakan pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hatinya untuk menjaga hablum minallah, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini, khatamun nabiyyin wa imamur rusul, penutup para nabi dan imamnya para rasul. Sudah sebesar apa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah cukup dengan salawat saja? Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kita hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rindukan bukan para sahabat-sahabatnya, tetapi yang dirindukan adalah kita umat akhir zaman ini. Kita ini umat akhir zaman jamaah sekalian. Tidak ada lagi umat setelah kita. Allah menurunkan kepada kitab-kitab yang terakhir pun tidak ada lagi kitab setelahnya. Allah mengutus Rasul sekalipun, Rasul yang terakhir. Artinya umat pun adalah umat yang terakhir. Siapa itu? Kita semua. Pertanyaannya adalah, sudah pantaskah kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Melalui amalia harian kita, akhlak kita terhadap sesama. Bagaimana tanggung jawab amanah duniawi kita? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga hal-hal tersebutlah yang menghadirkan kerinduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu al-fakir juga tidak luput dari khilaf dan dosa. Al-fakir mengajak kepada jamaah sekalian dan kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imtithalu awamirihi wajtinabu ma naha'an. Kita menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang tersurat di dalam Al-Qur'an ataupun yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai kepada kita saat ini yang dibayankan oleh ulama-ulama kita. Sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqun. Wa ibadi al-muttaqun. Hamba-hambaku yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menjalankan perintahnya, tetapi ada dua. Yang pertama menjalankan, kemudian yang kedua adalah menghindari, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-iman yazidu wa yanqus. Ulama kita mengingatkan bahwa takar keimanan yang ada di dalam hati kita terkadang yazidu wa yanqus. Terkadang naik, terkadang turun. Itu manusiawi. Tetapi apa yang membuat iman kita naik dan turun? Ulama kita melanjutkan, yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman kita bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'asi. Tetapi terkadang yang membuat iman kita turun adalah dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu dibutuhkan kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berapa banyak ibadah yang sudah kita lakukan, tetapi terkadang ada yang luput dari diri kita. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti istiqomah jamaah sekalian? Istiqomah dari dua akar kata bahasa Arab. Qoma yakumu artinya mendirikan, menyempurnakan. Adapun isti adalah usaha, effort kita untuk bagaimana menyempurnakan sesuatu yang kita inginkan. Ketika kita berbicara tentang istiqomah, maka dibutuhkan usaha, dibutuhkan jihad yang kuat dari diri kita
azam yang kuat dari hati kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Istiqomah dalam beribadah. Kita fokuskan satu ibadah, misalnya saya ingin mengistiqomahkan diri saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Maka yang pertama adalah kita ketahui dulu, kita mengilmui dulu apa yang kita ingin kerjakan. Tentu terkadang kita bingung ketika kita diberikan satu amanah tertentu, tetapi kita tidak memahami ilmunya. Maka kita bingung, bagaimana saya melangkah dan apa tujuan dari amanah ini. Seorang anak kecil misalnya diberikan amanah yang besar, amanah umat yang begitu besar, tetapi dia belum memahaminya, maka dia akan bingung bagaimana saya mengerjakannya. Begitu juga dengan sholat tadi. Apa esensi dari sholat tersebut? Kita buka lembaran demi lembaran yang ada dalam Al-Quran tentang keutamaan-keutamaan sholat. Kita buka dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan-keutamaan sholat. Kemudian yang kedua adalah kita menghadirkan dalam diri kita adalah apa konsekuensi azab yang Allah hadirkan ketika kita meninggalkan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita sebagai seorang muslim hidup di muka bumi ini. Kita berikrar kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensi azab yang Allah sudah janjikan ketika kita melanggar semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu yang kita hadirkan, maka tidak ada lagi rasa malas untuk melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu tepat waktu, dan juga di masjid-masjid terdekat dari tempat tinggal kita. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya yang bisa kita lakukan perbuat di muka bumi ini tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinak wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Itu doa yang kita perbanyak. Itu doa yang kita ulang-ulang agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun wa la'allakum tattaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, di waktu yang Allah saksikan bersama para malaikatnya ini, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa khatib menyampaikan doa terbaik kita, zikir dan munajat terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang sampai saat ini terus ditindas dan dihinakan, diusir oleh para Yahudi Zionis tersebut, saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Tidak ada perdebatan lagi tentang urusan saudara kita di Palestina sana. Urusannya agama ada dalilnya, urusannya kemanusiaan pun ada dalilnya. Apa yang menghalangi kita untuk terus memanjatkan doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina sana? Kita yang jauh di sini bisa menikmati sholat 5 waktu kita di masjid,
bisa menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dari segala rezeki yang Allah turunkan kepada kita, tetapi tidak dengan saudara-saudara kita di sana. Setiap detiknya mereka menunggu giliran siapa sekarang yang Allah panggil menjadi syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma anji ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum 'alal yahudi wa man 'awanahum minal kuffari wal munafikin. Allahumma 'aidil masjidal aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma tahhiril masjidal aqsa minal yahudil ghasibin al hakidin. Allahumma ja'al masjidal aqsa syamikhan azizan ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.